warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Erni Firdausia SPB, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Marengan Daya 1 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 1.2.e mulai dari diri modul 1.2 tentang diagram trapesium usia. Berikut ini adalah gambar diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada saat kuliah, saya mengalami beberapa kejadian atau peristiwa negatif maupun positif. Pada saat saya berusia 18 tahun, saya memiliki pengalaman negatif, dan ketika saya berusia 20 tahun, saya juga mengalami peristiwa positif yang menyenangkan. Saya lulus D2 pendidikan di usia 20 tahun dan lulus S1 pendidikan di usia 26 tahun. Dan saat ini usia saya 39 tahun. Selanjutnya saya akan mengalami masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman negatif saya 21 tahun dan selisih usia pengalaman positif saya 19 tahun. Peristiwa negatif. Pengalaman sedih yang saya alami terjadi ketika saya ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi negeri yang saya inginkan, namun gagal. Padahal dari saya duduk di bangku SMA, saya sudah bercita-cita untuk kuliah di kampus tersebut. Saya sudah berusaha mengikuti seleksi di perguruan tersebut dengan baik. Bahkan saya sempat tinggal di kota tersebut selama seminggu untuk mempersiapkan diri mengikuti tes. Namun, takdir berkehendak lain. Saya sempat putus asa saat itu. Saya berpikir jelek tentang diri saya sendiri. Saya beranggapan saya bodoh sehingga tidak bisa lolos. Namun saya mencoba bangkit dengan mengikuti tes di kampus lain karena saya yakin ada sukses di balik kegagalan. Peristiwa positif. Pengalaman positif yang saya alami terjadi ketika saya berkuliah. Kebetulan saya berkuliah di lingkungan santri di mana notabene kebanyakan teman-teman kampus saya di pondok pesantren dan mendalami ilmu agama. Namun tidak dengan saya tinggal di kos. Toh sekalipun anak kos, bagi saya belajar itu bisa di mana saja dan dengan siapa saja. Bisa belajar sendiri dari buku atau sharing dengan teman lain. Alhasil ketika ujian akhir kebetulan saya diuji oleh rektor dan alhamdulillah beliau kaget dengan jawaban dari pertanyaan yang beliau berikan. Beliau pikir saya adalah anak pesantren atau paling tidak lulusan aliyah. Setelah saya ceritakan bahwa saya lulusan dari sekolah umum yaitu SMU dan keseharian saya tinggal di kos, Bapak Rektor mengapresiasi hasil ujian saya yang bisa mengimbangi anak pesantren dengan predikat cum laude. Saya sungguh bahagia kala itu. Ternyata ilmu bisa didapat bukan karena di mana kita berada, tapi karena ada tekad yang kuat untuk mempelajari suatu hal. Saya juga paham tentang agama karena dari kecil sekalipun saya bersekolah di sekolah umum, di sore hari saya selalu disekolahkan di madrasah diniyah oleh orang tua saya. Dan setiap hari selalu dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama seperti menghafal surat-surat pendek dan diperkenalkan dengan ilmu tajwid dan fikih. Pihak yang terlibat. Pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu orang tua dan kakek nenek yang selalu memberi support dan mendoakan agar saya melanjutkan belajar ke jenjang lebih tinggi meskipun bukan perguruan tinggi negeri. Peristiwa positif, pihak yang terlibat selain saya yaitu keluarga, ada bapak, ibu dan adik-adik yang tak pernah lelah memberi dukungan dan semangat. Selain itu, rektor kampus yang mengapresiasi setiap kelebihan yang dimiliki mahasiswanya serta teman-teman kampus yang selalu berbagi ilmu. Dampak emosi. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu sedih karena tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yang saya inginkan. Kecewa pada diri saya sendiri karena tidak bisa membahagiakan orang tua. Minder karena tidak bisa seperti teman-teman lain yang bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Dampak emosi pada pengalaman positif yang saya alami yaitu bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan.
bahagia atas prestasi yang saya raih dan bisa membahagiakan orang tua. Termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, bangga pada usaha yang saya lakukan, serta kagum pada dosen-dosen saya yang memfasilitasi saya dengan baik selama belajar di kampus, serta berterima kasih kepada rektor yang mengapresiasi pencapaian saya. Momen yang terjadi di masa lalu masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa itu otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Sedangkan pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini. Dari peristiwa positif dan negatif yang saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran dalam hidup. Di antaranya, 1. Tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapat keadilan. Komitmen terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. 2. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi. Mendidik murid dengan penuh kesabaran. 3. Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru yaitu salah satu peran guru adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya, nilai-nilai dalam diri saya yaitu menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah dengan selalu memberikan semangat belajar kepada murid dengan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi, sharing atau berbagi. Sedangkan dengan komunitas sekolah, saya menjalankan tugas tambahan lain yang diberikan sekolah dengan baik dan penuh dedikasi. Sedangkan peran saya yaitu selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian terlibat dalam pengambilan kebijakan sekolah yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat demi kemajuan pendidikan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.